Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fadila Ramadhani akan membawakan pembelajaran dari mata kuliah pemrogram terstruktur. Di sini materi kita adalah percabangan. Tentu saja di sini kita percabangan berfokus pada pemrograman bahasa C++. Nah, apa sih itu percabangan dalam C++? Nah, percabangan dalam C++ adalah bagaimana cara membuat program mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, di mana jika kondisi tersebut benar atau true, maka program akan menjalankan kode tertentu. Namun jika tidak, dia bisa menjalankan kode lain. Nah, langsung saja kita masuk pada jenisnya. Nah, macam-macam percabangan dalam C++ ini ada percabangan if, ada percabangan if else, ada percabangan switch case, ada percabangan ternary, dan percabangan nested. Nah, mari kita bahas lebih dalam satu-satu. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if digunakan saat kita ingin membuat program memeriksa satu kondisi, lalu menjalankan perintah tertentu jika kondisi itu benar adanya. Contoh sederhananya seperti ini. Di integer main, di sini kita menginisialisasikan nilai umur sama dengan 18 tahun. Lalu dilakukan percabangan. Jika umur besar dari sama dengan 17 tahun, maka dia akan menjalankan perintah, kamu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Nah, seperti ini penjelasannya. Karena umurnya sudah 18 tahun, lebih dari 17 tahun, maka isi if ini, percabangan ini akan dijalankan di mana perintahnya adalah menampilkan kamu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Langsung saja kita pada codingannya. Nah, pada codingan ini kita akan jalankan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa karena inisialisasi umurnya 18 tahun dan sudah cukup umur, maka dia akan menampilkan kamu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Lanjut. Nah, percabangan berikutnya adalah if else. If else ini lebih sering digunakan daripada if itu sendiri, karena if hanya melakukan percabangan di satu kondisi, sedangkan percabangan itu sangat jarang dilakukan untuk satu kondisi, minimal 2 kondisi. Nah, di sini percabangan if else digunakan saat kita ingin program kita ini memiliki 2 kemungkinan. Jika kondisinya benar, jalankan kode di bagian if. Namun ketika kondisinya salah, dia akan menjalankan kode di bagian else-nya. Nah, contohnya seperti ini. Integer kita melakukan deklarasi di mana nilainya sama dengan 60. Jika if nilai besar dari sama dengan 75, dia akan mengeluarkan kalimat selamat kamu lulus. Namun jika else nilainya tidak memenuhi nilai dari if besar dari sama dengan 75, berapapun nilainya, maka dia akan mengeluarkan perintah maaf kamu belum lulus. Itu penjelasan dari kode tersebut. Langsung saja kita cek pada codingannya. Nah, di sini dia menampilkan maaf Anda belum lulus. Jadi, di sini nilai awalnya kan 60. Lalu dia melakukan percabangan kondisi di mana jika nilainya lebih dari 75 atau sama dengan 75, dia akan dinyatakan lulus. Namun, jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, dia akan dikatakan sebagai kamu belum lulus. Seperti ini. Jika kita mengubah nilainya misalnya 80, di mana 80 ini besar dari sama dengan 75. Jadi seharusnya dia akan mengeluarkan perintah selamat kamu lulus. Nah, seperti ini.
bisa dilihat bahwa nilainya besar dari sama dengan 75, maka perintah yang akan keluar adalah selamat Anda lulus. Baik, lanjut ke percabangan berikutnya. Percabangan selanjutnya adalah switch case. Switch case ini digunakan untuk memilih satu dari banyak pilihan berdasarkan nilai variabelnya. Switch case ini banyak digunakan untuk yang memiliki beberapa nilai tetap seperti angka atau huruf. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Huruf A, B, C, D, E. Dan ingin menentukan aksi berbeda untuk setiap nilainya. Jadi dia tidak seperti if else yang memiliki rentang. Misalnya besar dari 75 kan dia bisa 76, 78 hingga seterusnya. Namun jika switch case ini menentukan setiap nilainya secara tetap, misalnya 1, 2, 3 gitu. Langsung saja pada contohnya. Ini switch case di sini integer pilihannya kita mendeklarasikan awalnya sebagai pilihan 1. Berarti dia akan menjalankan switch case. Pilihan di sini adalah pilihan 1. Jadi dia akan menjalankan case yang 1. Kamu memilih 1 menu makanan. Kemudian case 2, kamu memilih menu 2, dan defaultnya jika dia tidak memilih selain dari case-case 1, 2 ini, maka dia akan menampilkan pilihan Anda tidak tersedia karena dia tidak dideklarasikan dalam case switch dan case itu sendiri. Langsung saja pada contoh codingannya. Nah, kita running. Nah, di sini menampilkan kamu memilih menu 1, menu makanan. Jika kita ubah di sini pilihannya, dia di sini menginisialisasikannya secara langsung di mana dia memilih pilihannya 1. Coba kita masukkan jika pilihannya bukan 1. Kita masukkan di sini pilihannya misalnya 3. Di mana 3 ini tidak ada dalam switch dan case-nya. Dia akan seharusnya dia akan menampilkan secara default, yaitu pilihan Anda tidak tersedia. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan pilihan Anda tidak tersedia. Seperti itu cara kerja dari switch case. Dia akan menetapkan suatu percabangan secara tetap 1, 2, 3, A, B, C, dan E. Dia tidak menggunakan rentang seperti if dan else. Lanjut lagi. Ini penjelasan yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian percabangan ternary. Percabangan ternary ini bentuk singkat dari if else dalam satu baris. Kemudian percabangan ternary ini digunakan hanya 2 kemungkinan, misalnya ya atau tidak, lulus atau tidak. Nah, langsung saja nih kita masuk pada contohnya. Dia diminta untuk menginisialisasikan nilai integer nilai print f. Kita diminta untuk memasukkan nilai. Menggunakan ternary ini untuk menentukan hasil. Jika nilainya besar dari 75, maka hasilnya lulus. Kalau tidak, nilainya tidak lulus. Jadi di sini itu kita dilihat dari 3 kondisi. Kita pertama memasukkan nilainya dulu ke dalam nilai ini. Jika besar dari sama dengan 75, maka dia akan menjalankan blok kode sebelah kiri, lulus. Namun jika tidak, maka dia akan langsung mengambil keputusan di sebelah kanan yang berarti tidak lulus. Seperti ini. Program akan mengecek nilainya. Jika besar dari sama dengan 75, maka lulus atau tidak lulus. Nah, karena hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan nanti, jika nilainya misalnya 80, maka dia akan lulus. Sedangkan jika tidak, dia tidak lulus. Langsung saja pada codingannya. Nah, di sini kita akan diminta
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Misalnya, kan nilai rata-ratanya tadi untuk menentukan kita lulus atau tidak itu di 75. Saya akan masukkan nilai 80. Enter. Nah, hasilnya itu lulus. Nah, bagaimana jika saya tidak memasukkan nilai di atas 75? Kita akan coba lagi. Misalnya 50. Nah, hasilnya tidak lulus. Jadi, kita menggunakan percabangan ternary ini jika kita benar-benar hanya memiliki dua nilai percabangan saja dan nilai tetap, misalnya lulus tidak lulus. Begitu. Jadi, dia akan melihatnya secara langsung dalam satu baris, apakah dia lulus atau tidak. Dia melakukan perbandingannya pada ini, nilai besar dari sama dengan 75. Jika dia lulus, maka langsung saja nilainya akan menghasilkan nilai lulus. Namun jika tidak, langsung dia mengeluarkan nilai tidak lulus. Begitu pengerjaannya, dan begitulah cara alur kerjanya. Kemudian percabangan nested atau percabangan bersarang. Percabangan nested ini adalah percabangan if di dalam if. Artinya program ini akan mengecek di mana kondisi dalam kondisi lain. Percabangan ini digunakan untuk kalau keputusan tergantung pada dua atau lebih syarat. Jadi percabangannya ini bukan hanya ditetapkan oleh satu syarat, tapi bisa jadi 2 atau 3. Berikut ini contohnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai seperti tadi. Kemudian kita akan mengecek 70. Ini if nilai besar dari sama dengan 75. Namun nilai 75 ini memiliki banyak predikat lagi di dalamnya. Jadi dia melakukan lagi seleksi lagi, percabangan lagi. Jika nilainya besar dari sama dengan 90, maka lulus dengan predikat A. Sedangkan jika tidak, maka akan lulus dengan predikat B. Jadi setelah dia mengecek nilai tersebut besar dari 75, dia akan mengecek lagi nih di dalamnya, apakah dia besar dari sama dengan 90. Kalau iya, dia masuk dalam predikat A. Namun jika tidak, dia akan lulus dengan predikat B. Kemudian jika tidak besar dari sama dengan 75, dia akan langsung mengeluarkan nilai Anda tidak lulus. Ini tidak lulus. Seperti ini penjelasannya. Jadi pertama dia mengecek nilainya 75 atau besar dari sama dengan 75 atau tidak. Kemudian mengecek apakah ya besar dari sama dengan atau tidak. Kemudian setelah melewati if yang pertama, dia akan lagi mengecek pada percabangan berikutnya, besar dari sama dengan 90 atau tidak. Kalau ya, dia masuk dalam predikat A, kalau tidak dalam predikat B. Jika di bawah dari 75, maka dia akan langsung dalam kategori tidak lulus. Langsung saja kita masuk pada codingannya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Jika saya ingin memperoleh predikat, misalnya predikat A, berarti saya harus, misalnya saya ingin memasukkan nilai 91. Nah, di sini keluar nilainya, saya lulus dengan predikat A, karena dia sudah melalui percabangan pertama, dia besar dari 75, iya betul. Lalu dia lakukan lagi percabangan di sini, kondisi apabila dia lebih dari 90, maka saya lulus dengan predikat A. Nah, di sini saya memasukkan nilai 91, di mana 91 itu besar dari 75 dan besar dari 90. Jadi saya lulus dengan predikat A. Bagaimana jika kita nilai saya itu 85? Nah, 85. Nah, jika saya tidak mencapai 90 ini, tidak lebih dari besar dari sama dengan 90, maka else, saya akan masuk dalam percabangan else, di mana saya lulus dengan predikat B, begitu. Dan terakhir kita coba jika nilainya di bawah dari 75.
Misalnya nilai saya di sini adalah 74. Nah, di sini dia akan melakukan perintah print untuk nilai saya, di mana nilai kurang dari 75 ini saya dalam kategori tidak lulus. Baik, seperti itu penjelasannya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai percabangan.